Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zeni Apriani, mahasiswi semester 3 program studi PAI kelas 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan laporan mini riset yang dilaksanakan di MTS Al-Istiqomah Pasir Malang, Sukabumi. Adapun judul penelitian yang kami laksanakan adalah pembiasaan akhlak mulia yang dilaksanakan di MTS Al-Istiqomah. Baik, seperti yang kami jelaskan di awal, bahwasannya penelitian mini riset ini kami laksanakan di MTS Al-Istiqomah yang beralamat di Pasir Malang, Sukabumi. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif. Seperti yang kita ketahui, penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan metode yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Selanjutnya mengenai profil Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqomah. Madrasah Tsanawiyah Al-Istiqomah ini beralamat di Pasir Malang, Jalan Pelabuhan 2, kilometer 10, Desa Sirna Resmi, Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi. Dan kebetulan MTS Al-Istiqomah ini berada di bawah naungan Yayasan Istiqomah Nusantara Sukabumi dengan Ketua Yayasan Bapak Sihabudin SE. Kemudian tahun didirikannya Yayasan Istiqomah Nusantara Sukabumi ini adalah tahun 1991. Adapun MTS Al-Istiqomah pada tahun 2021 terakreditasi A. Selanjutnya mengenai profil Kepala Madrasah Al-Istiqomah. Kepala Madrasah Al-Istiqomah yakni Dr. Andes Yandi Sopiandi yang beralamat di Kampung Bojong Kidul, Desa Bojong, Cikembar. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian S2-nya di Universitas Ibnu Khaldun. Pengalaman mengajar beliau adalah selama 24 tahun. Kemudian pengalaman menjadi kepala madrasah adalah 3 tahun. Selanjutnya mengenai visi dan misi MTS Al-Istiqomah. Visinya yaitu sebagai wahana pendidikan dalam menumbuh kembangkan kepribadian anak yang berakhlak mulia, cerdas, berwawasan lingkungan, dan mandiri. Adapun misi dari MTS Al-Istiqomah adalah mewujudkan madrasah yang berbasis Islam, kemudian menjadikan madrasah sebagai wahana inkubasi kepemimpinan masa depan. Selanjutnya membentuk pribadi muslim yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Dan selanjutnya mencetak kepribadian siswa yang cerdas, berwawasan luas, dan berprestasi. Selanjutnya menumbuh kembangkan sikap mental seluruh instrumen madrasah yang memiliki kesetia kawanan sosial, kesadaran berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi terciptanya proses pengembangan sikap siswa yang berkria teknologi, inovatif, dan mandiri. Baik, selanjutnya adalah mengenai profil Madrasah Al-Istiqomah atau susunan personelnya lebih lengkapnya. Karena kebetulan profil kepala madrasah tadi sudah dijelaskan di awal. Profil MTS Al-Istiqomah adalah terdiri dari personelnya itu terdiri dari 33 orang jumlah keseluruhan guru. Kemudian guru tetap yayasan sebanyak 16 orang, kemudian ada guru tidak tetap sebanyak 13 orang, serta ada guru PNS yang dipekerjakan
atau DPK sebanyak 2 orang. Kemudian menggunakan staf tata usaha dan pembantu umum 2 orang. Selanjutnya adalah mengenai jumlah siswa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya jumlah siswa pada 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, dan kebetulan pada kurun waktu tersebut jabatan kepala madrasah dijabat oleh Bapak Dr. Andes Yandi Sofiandi. Adapun siswa-siswi ini terdiri dari beberapa kalangan. Ada siswa kalangan pertama ini ya, ada siswa yang mondok di Pondok Pesantren Terpadu Al-Istiqomah, pondok modernnya. Kemudian ada juga siswa yang mondok di Pondok Pesantren Salafi Al-Istiqomah. Nah, kemudian bersekolah sama-sama di MTS. Dan siswa yang terakhir adalah siswa yang hanya bersekolah di MTS Al-Istiqomah akan tetapi tidak mondok. Adapun untuk jumlah siswa pada tahun terakhir, tahun ajaran 2022 dan 2023, yaitu sejumlah 287 siswa, terdiri dari 150 siswa laki-laki dan 137 siswa perempuan. Ya, ini tadi sudah kami jelaskan. Kemudian ada beberapa rombel yang ada di MTS Al-Istiqomah, yakni kelas 7 itu sebanyak 4 rombel, kemudian kelas 8 sebanyak 3 rombongan belajar, dan kelas 9 sebanyak 3 rombongan belajar. Jadi jumlah rombongan belajar adalah sebanyak 10 rombongan belajar setelah dilakukan pemadatan, karena menurut hasil wawancara bersama kepala madrasah, katanya pada tahun sebelumnya jumlah rombongan belajar itu ada 11 rombel. Selanjutnya adalah mengenai perencanaan program akhlak mulia, pembiasaan akhlak mulia di MTS Al-Istiqomah. Yang pertama mengenai perencanaan program pembiasaan akhlak mulia di MTS Al-Istiqomah. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya MTS Al-Istiqomah adalah satuan pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Istiqomah Nusantara Sukabumi, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Adapun ada beberapa lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan yayasan tersebut, di antaranya TKIT Al-Istiqomah, MTS Al-Istiqomah, MA Al-Istiqomah, serta Pondok Pesantren Terpadu Al-Istiqomah. Nah, karena berada satu atap dengan lembaga lainnya, terutama Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren Terpadu Al-Istiqomah, maka dalam membuat perencanaan program apapun harus atas persetujuan bersama agar tidak terjadi benturan program serta terlaksananya semua program dari masing-masing lembaga. Nah, demikian pula mengenai program pembiasaan akhlak mulia ini merupakan salah satu program unggulan di MTS Al-Istiqomah. Program tersebut pertama-tama diajukan dalam program kerja kepala madrasah yang selanjutnya dibahas pada saat rapat general bersama yayasan. Setelah program tersebut divalidasi oleh ketua yayasan, maka dilakukanlah rapat intern di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan di MTS Al-Istiqomah. Adapun poin-poin dari program pembiasaan akhlak mulia di MTS Al-Istiqomah adalah program sholat duha, tilawah Quran bersama, serta program tahsin Quran. Nah, kemudian untuk anak-anak yang berprestasi sesuai yang diharapkan, nanti ada program tahfiz yang dilakukan secara sukarela oleh siswa.
Nah, selanjutnya setelah program tersebut diketahui oleh semua pihak, maka ditunjuklah pembimbing yang kompeten dalam melaksanakan program tersebut. Tentu saja, pembimbing itu menunjuk rekan dan guru lainnya sebagai asisten pembimbing. Adapun dewan guru lainnya, khususnya bagian kesiswaan, bertindak sebagai pengkondisi kehadiran siswa. Dan guru yang lain itu bertindak sebagai pembantu atau sebagai rekan kerja lah yang membantu terlaksananya program pembiasaan akhlak mulia tersebut. Selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan program pembiasaan akhlak mulia di MTS Al-Istiqomah. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya program ini diantaranya adalah program sholat duha, tilawah Quran, serta program tahsin Quran, di mana siswa akan dikategorikan ke dalam 3 kelompok sesuai dengan kemampuan membaca Al-Qur'annya. Kelompok pertama adalah kategori belum mahir, kemudian kelompok kedua cukup mahir, serta kelompok ketiga kategori mahir. Dan khusus untuk siswa yang masuk kelompok kategori mahir diperbolehkan untuk mengikuti program tahfiz Quran. Jadi, seluruh siswa diwajibkan hadir di sekolah pada jam 7.00 untuk melakukan sholat duha. Pelaksanaan sholat duha itu sendiri ada yang dilaksanakan secara berjamaah dan ada pula yang menyusul kemudian atau melaksanakan secara munfarid. Selanjutnya pada jam 7.30 sampai jam 8.00 seluruh siswa akan dibimbing oleh Ustadz Abdus Sofyan SPD untuk membaca Quran bersama-sama. Nah, targetnya agar siswa bisa menghatamkan bacaan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Ini maksudnya bacaan yang bersama-sama itu ya. Pada hari Senin jam 8 dilanjutkan setelah itu dengan upacara bendera. Sedangkan untuk hari Jumat dan Sabtu pada jam 8 tersebut sudah dimulai jam pelajaran pertama. Tetapi pada hari Selasa hingga Kamis pada jam 8 sampai jam 8.30 siswa akan masuk ke kelas sesuai kategori kelompok membaca Al-Qur'annya. Barulah pada jam 8.30 siswa akan masuk ke kelasnya masing-masing untuk memulai mata pelajaran pertama. Adapun istirahat dilaksanakan pada jam 10.15 hingga jam 10.45 pada hari Senin sampai Kamis, sedangkan pada hari Jumat sampai Sabtu istirahat pertama itu dilaksanakan pada jam 9.30 hingga jam 10.00. Dan setiap harinya ada jam istirahat kedua yaitu jam 11.55 hingga jam 12.30. Ini digunakan untuk sholat zuhur berjamaah serta ada kultum atau kuliah 7 menit yang merupakan program OPP atau organisasi pondok pesantren. Nah, jadi di MTS Al-Istiqomah itu tidak ada organisasi siswa atau OSIS karena organisasi tersebut tercover oleh organisasi pondok pesantren yang bawahannya itu merupakan siswa-siswi madrasah aliyah juga madrasah sanawiyah. Baik, selanjutnya pada hari Jumat dan Sabtu itu ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada hari Jumat dan Sabtu itu ada eskul taekwondo. Baik, yang selanjutnya adalah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pembiasaan akhlak mulia di MTS Al-Istiqomah. Pertama-tama adalah mengenai faktor pendukung, yaitu adanya ustadz dan ustazah penghafal Quran, kemudian dukungan dari bagian kesiswaan yang senantiasa memantau kehadiran siswa. Selanjutnya adalah dukungan dari wali siswa yang mendukung keberangkatan siswa sejak pagi hari. Dan bagi siswa yang mondok,
dukungan juga hadir dari bagian pengasuhan untuk keberangkatan santri atau siswa dengan cara menyesuaikan jadwal di pondok pesantren. Adapun faktor penghambatnya, diantaranya masih ada beberapa orang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian juga masih ada siswa yang datang ke sekolah akan tetapi tidak mengikuti kegiatan. Nah, mereka biasa melipir-melipir ke tempat-tempat lain seperti ke kantin atau ke tempat yang sepi agar tidak mengikuti kegiatan. Kemudian juga kendala intern di pondok pesantren seperti ketersediaan air yang kurang memadai sehingga membuat siswa terlambat sekolah. Biasanya ini terjadi katanya dari pondok pesantren Salafi sehingga banyak anak siswa yang merupakan santri Salafi yang terlambat datang di sekolah. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai evaluasi dan tingkat keberhasilan program pembiasaan akhlak mulia di MTS Al-Istiqomah. Menurut hasil wawancara bersama Bapak Kepala Madrasah, bahwasannya evaluasi senantiasa dilakukan melalui kegiatan rapat bulanan yang rutin diadakan pada pekan pertama setiap bulannya. Sebelum itu, evaluasi juga dilakukan di setiap pekan oleh guru pembimbing. Begitu pula guru pembimbing akan menginformasikan melalui WhatsApp grup MTS Al-Istiqomah apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan program-program rutin tersebut. Selain itu, evaluasi juga dilakukan yang tadi saya jelaskan, yakni pada kegiatan rapat bulanan. Nah, itu merupakan hasil rekapitulasi evaluasi mingguan. Kemudian tingkat keberhasilan program pembiasaan akhlak mulia diantaranya adalah siswa memiliki minat untuk membaca Al-Quran setiap hari agar cepat hatam. Ada siswa yang sudah lancar membaca Al-Quran menjadi tertarik untuk mengikuti program tahfiz. Berdasarkan laporan dari kesiswaan maupun merangkap sebagai bagian pengasuhan pondok pesantren, ada beberapa siswa MTS yang hafal antara 2 sampai 6 juz. Yang kebanyakan dari mereka itu adalah berada di kelas 8 dan kelas 9. Selanjutnya adalah mengenai prestasi akademik dan non-akademik MTS Al-Istiqomah. Yang pertama adalah pernah menjadi juara 2 Lomba Paduan Suara pada event Hari Santri Nasional 2019. Kemudian juga menjadi juara 1 Lomba Futsal pada event Hari Santri Nasional 2019. Dan juara 2 Lomba Paduan Suara pada event Aksioma tahun 2022. Adapun ada salah satu siswa kelas 7 yang waktu itu mengikuti Olimpiade Matematika. Nah, dia menjadi peringkat ke-24 se-Jawa Barat dalam kegiatan Olimpiade Matematika kompetisi pelajar Aleph Education tahun 2022. Baik, demikianlah laporan hasil penelitian ataupun mini riset yang kami lakukan di MTS Al-Istiqomah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.